Hai ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ya, sukacita sekali hari ini sepertinya ya Bu. Semangat-semangat semuanya dengan senyum-senyumnya. Oke, Ibu terima kasih saya ucapkan bagi ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bertemu kembali setelah sebulan yang lalu kita belajar ya Bu. Ibu, kita hari ini mau belajar tentang cara mencegah penelantaran terhadap anak. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke ibu, sebelum kita belajar, kita lakukan pemanasan dulu biar kita bisa tetap semangat, fokus. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Oke Bu, kita lagi ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Oke. Setelah kita tepuk fokus, kita sudah semakin fokus dan kita semangat untuk memulai kegiatan kita hari ini. Oke Bu, sebelum kita masuk ke topik yang sekarang, adakah di sini ibu-ibu masih ingat tentang pelajaran kita bulan lalu? Tentang apa? Ya, benar sekali ibu-ibu. Bulan lalu kita belajar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Apa sih Bu kira-kira yang Ibu ingat kekerasan terhadap anak itu yang seperti apa aja? Atau apa yang kita boleh pelajari? Iya, benar sekali ibu-ibu. Pintar-pintar ya ibu-ibunya. Jadi bulan lalu itu mengingatkan kita bahwa tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, seperti memukul anak, mencubit anak, bahkan yang memaksa anak untuk memakan cabai. Itu salah satu bentuk kekerasan. Misalnya kayak memplototi anak, membanding-bandingkan anak dengan yang lain, membentak anak. Itu salah satu, itu beberapa macam bentuk kekerasan juga. Misalnya kayak kekerasan seksual itu seperti apa Bu? Iya, menjual anak ke mucikari, meraba bagian sensitif anak. Siapa kira-kira yang bisa melakukan kekerasan terhadap anak? Benar sekali Bu. Siapa saja, baik orang tua, baik orang lain, tetangga, orang yang kita kenal, siapa saja bisa. Oleh sebab itu kita harus menjaga anak kita dan supaya dia terhindar dari yang namanya kekerasan. Dan kita juga sebagai orang tua harus mampu untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Oke. Sudah diperhatikan di rumah Bu? Sudah ya? Ya, bagus sekali. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke cara pencegahan penelantaran terhadap anak. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu tahu nggak apa yang namanya penelantaran itu? Ada yang tahu ibu-ibu?
Iya benar Bu, penelantaran itu adalah orang tua yang tidak melakukan atau menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar si anak. Apa sih dah kebutuhannya itu? Misalnya seperti apa Bu kebutuhan anak? Iya, makannya, tempat tinggalnya, perhatian untuk anak. Terus apa lagi Bu? Sekolahnya. Iya benar sekali. Benar sekali Bu. Jadi penelantaran anak itu adalah ketika orang tuanya memang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk mengasuh, untuk memberikan kebutuhan dasar si anak itu, baik itu yang namanya kebutuhan fisiknya seperti makannya, bajunya, pakaian itu juga salah satu kebutuhan anak, tempat tinggalnya, sekolahnya kayak kata ibu tadi, perhatian untuk anak, kasih sayang untuk anak, kebebasan untuk anak, untuk bermain, itu salah satu kebutuhan anak. Nah, apa sih kira-kira menurut ibu contoh-contoh penelantaran yang ada di sekitar tempat tinggal ibu? Nah, iya, seperti yang terjadi di tetangga ibu itu juga salah satu bentuk penelantaran. Benar, walaupun orang tuanya bekerja dua-duanya, tidak bisa menjadi alasan untuk membiarkan anak sendirian di rumah. Nanti anaknya bisa bahaya, ya kan Bu? Iya, nanti dia kan kalau masih kecil mana bisa yang namanya makan sendiri, mana bisa yang namanya jaga diri. Jadi emang harus kita tuh minta orang lain untuk menjaga untuk sementara waktu saat kita bekerja. Jadi tidak boleh kita membiarkan anak itu sendirian di rumah, karena bahaya juga, ya kan Bu? Itu salah satu bentuk penelantaran. Nah, contoh-contoh penelantaran yang lain seperti tidak memberikan makanan sehat, tidak memberikan makanan yang bergizi, itu baru nggak memberikan tempat tinggal, tidak ngasih waktu sama anak untuk bermain, tidak diizinkan anak sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ada di sini di antara kita ini yang sudah beberapa contoh tadi itu yang kita lakukan? Nggak ada ya Bu? Semuanya aman. Oke. Tidak membawa anak ke posyandu, tidak membawa anak ke puskesmas atau layanan kesehatan saat anak sakit. Itu juga salah satu contoh-contoh penelantaran. Tidak mendukung pendidikan anak, seperti kita tidak memberikan anak uang sekolah lah, kita tidak memberikan anak belikan anak pakaian sekolah, sepatu sekolah, pokoknya kita tidak mendukung hal-hal yang terkait dengan sekolahnya. Tidak memberikan kasih sayang. Jadi anak itu memang harus disayang Bu, harus diberikan kasih sayang. Kalau enggak, kita sama aja namanya menelantarkan namanya itu. Tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak mendengar pendapat anak, tidak memberikan kesempatan beribadah. Adakah kita di sini yang tidak memberikan kesempatan beribadah beribadah ke anak kita? Enggak ya Bu, semua malah nyuruh anaknya untuk beribadah. Oke, ibu di sini sudah baik, ibu yang baik berarti. Nah, ditinggalkan sendiri, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Jadi anak itu tidak tahu yang mana buruk, yang mana baik. Jadi dia tidak bisa membandingkan. Jadi dia bisa aja nakal, bisa aja tidak, namanya tidak paham gitu ya Bu ya.
Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencegah penelantaran? Kira-kira apa, Bu? Cara kita untuk mencegah penelantaran? Iya, benar sekali. Kita harus memberikan anak makanannya, mencukupkan kebutuhan pakaiannya, memberikan anak tempat tinggal, memberikan kasih sayang, kasih waktu untuk bersama anak bermain, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Misal kayak ibu sibuk karena kerja, bapak juga sibuk karena kerja. Ya, kita bagi tugas. Saat bapak sibuk, ibu yang mengasuh. Saat ibu sibuk, bapak yang menjaga. Begitu dia. Jadi anak itu tidak boleh dibiarkan. Kalau kita dua-duanya sibuk, kalau dua-duanya kita bekerja, ya kita sediakan atau kita minta orang tua kita yang menjaga sementara waktu. Atau iya, benar sekali kata ibu itu, menitipkan anak ke tetangga untuk sementara waktu ya, Bu ya. Ya, benar sekali. Memperhatikan pergaulan anak. Jangan sampai anak kita salah bergaul, salah memilih teman, salah tempat bergaul, nanti bisa fatal. Jadi memang perhatian-perhatian seperti itu memang sangat penting ya, Bu, supaya anak kita tidak salah pergaulan. Memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak ke keluarga yang dapat dipercaya. Iya, benar sekali. Misalnya kayak tadi lah, kayak kata Ibu Santi, dia bilang kalau kita sibuk dua-duanya, ya titipkanlah sama orang tua, ya titipkanlah sama tetangga yang kita percaya. Yang penting biar tetap anaknya itu terjaga, tetap diperhatikan, tidak sendirian, jadi bisa tetap aman. Baru kalaupun memungkinkan tempatnya, memungkinkan waktunya, ya nggak apa-apa, kita bawa ke kerjaan kita. Yang penting anak ini tidak sendiri di rumah, tidak ada yang memperhatikan gitu. Karena kalau akibat penelantaran ini sangat-sangat apa ya, Bu, resikonya itu buat anak kita jadi yang putus sekolah lah, yang di rumah nanti sendirian, yang digigit apalah gitu kan. Ya apa aja bisa terjadi yang namanya kalau membiarkan anak sendiri, menelantarkan anak gitu. Nah, kira-kira dari pembahasan kita hari ini, kira-kira adakah yang adakah Ibu yang mau bertanya atau yang kurang jelas? Tidak ada ya, Bu? Oke. Jadi untuk itu sekarang kita sudah tahu kita sama-sama sudah tahu apa itu namanya penelantaran terhadap anak. Kita sudah tahu contoh-contoh penelantaran anak dan cara mencegahnya seperti apa. Untuk itu kita semua diharapkan sebagai orang tua supaya melakukan pencegahan terhadap penelantaran anak. Jangan sampai anak kita terlantar tanpa kita sadari ataupun secara sadar gitu ya, Bu. Supaya anak kita pun tumbuh kembangnya baik, menjadi anak yang baik, dan dia pun tetap dalam perhatian kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita, Ibu-ibu. Kita bertemu di bulan depan dengan pembahasan yang baru. Penasaran tentang apa? Harus hadir semuanya. Oke, Ibu-ibu, saya tutup pertemuan kita hari ini.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih terhadap Ibu yang sudah berpartisipasi menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Semoga kita sehat, bisa berjumpa bulan depan. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan.